Ada nggak di sini teman-teman yang merasakan rasa nggak nyaman di lidahnya? Entah itu lidahnya terbakar, entah itu lidahnya kemudian merasa bergetar, atau lidahnya kaku, dan lain-lain. Dan ketika itu terjadi, teman-teman kemudian jadi bingung, jadi cemas, jadi khawatir. Nah, kalau teman-teman mengalami ini, tonton video sampai habis ya. Teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu saya mendapati klien yang datang dengan kecemasan, teman-teman. Datang dengan kecemasan karena dia takut dengan lidahnya yang bergetar. Ya, dia datang dengan lidahnya yang bergetar. Dan dia menunjukkan kepada saya bahwa lidahnya memang bergetar ketika dia melet gitu kan. eh gitu kan. Itu bergetar, benar-benar bergetar. Dan itu bergetar dengan sendirinya dan kemudian dia semakin khawatir karena dokter kemudian menyarankan dia untuk cek gitu kan. Padahal sebagai dokter ya wajar ya. Dokter wajar kalau dia menyarankan untuk cek. Dan kemudian ketika dicek ya nggak apa-apa sebenarnya, aman-aman saja teman-teman, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa masih bergetar, masih khawatir, masih takut gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya ketika kita mengalami gangguan kecemasan, itu kita bisa mengalami di area lidah itu banyak banget sensasi yang muncul di area lidah, oke. Beberapa di antaranya adalah saya bacakan aja biar lebih enak ya. Jadi lidah kamu mungkin terasa tidak biasa karena seperti kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk. Kemudian lidah kamu mungkin juga terasa seperti ditarik gitu, ditarik-tarik gitu. Lidah kamu juga bisa mungkin terasa mati rasa atau kaku atau seperti dibius. Lidah kamu mungkin terasa gatal. Kemudian lidah kamu juga mungkin bisa berkedut atau bergetar ya, seperti klien-klien saya itu. Kemudian lidah juga bisa terasa nyeri atau sakit. Dan lidah mungkin bisa terasa bengkak atau lebih terasa dari normal, walaupun sebenarnya ya tidak. Perasaannya aja itu bengkak atau tidak. Nah, teman-teman semuanya, ini gejala-gejala itu hal yang sering terjadi juga dan saya sering menemui orang-orang yang datang ke hipnoterapi harapan indah itu mengalami rasa sensasi nggak nyaman di lidahnya dan kemudian membuat mereka jadi khawatir. Gejala-gejala ini bisa muncul sesekali, bisa sering, bisa terus-terusan, gitu kan. Nah, hal yang mau saya katakan teman-teman bahwa sebenarnya ini adalah Anda aman sebenarnya dan tentu saja saya tekankan bahwa teman-teman wajib cek dokter dulu ya. Jadi ketika kita mengalami lidah nggak nyaman, itu biasanya relatif karena kita mengalami gangguan cemas atau Anda mengalami stres berlebihan. Anda mengalami tekanan, tekanan stres yang Anda belum bisa coping atau Anda belum bisa handle dengan baik, sehingga itu larinya ke arah tubuh. Dalam hal ini adalah ke arah lidah yang kita bahas hari ini, yang kita bahas di video ini. Yang saya mau ingatkan di video ini adalah semakin kamu stres dengan apa yang terjadi di lidahmu, semakin kamu khawatir dengan apa yang ada di lidahmu, maka itu semakin membuat rasa atau sensasi yang muncul di lidahmu, entah bergetar, entah kemudian nyeri, entah kemudian apapun yang saya sebutkan di awal tadi, itu akan semakin membesar. Itu akan semakin terasa, teman-teman. Sehingga sangat diperlukan untuk kamu tidak mengkomplain apa yang sedang terjadi. Jadi patokanmu adalah dokter. Dokter sudah mengatakan bahwa itu aman, ya udah aman. Udah itu aja. Jangan ngikutin pikiran-pikiran yang selalu mengatakan jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jangan diikuti terus. Nah, kalau kamu masih ngikutin pikiran-pikiran kayak gitu, kamu perlu ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, ya. Klik link di bawah ini, ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah ya tadi kembali ke di awal yaitu mengurangi stres, mengurangi keluhan, komplain dan ini tidak mudah memang ketika kamu mengalami kecemasan atau ketika kamu mengalami rasa nggak nyaman di tubuh itu. Sangat tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Sehingga yang perlu kamu lakukan adalah sikapi itu bahwa itu adalah hal yang normal. Karena sekali lagi itu hal yang normal ketika cemas. Oke, ini sensasi tidak nyaman, tapi saya aman. Gitu. Oke, ini sensasi ini menantang, oke, tapi saya baik-baik saja. Ini akan membantu kamu untuk lebih baik.
Setiap kamu ada komplain, kamu mulai berpikir yang negatif, mulai memikir yang enggak-enggak, maka kamu langsung izinkan untuk, "Ah, itu si Beo lagi ngomong lagi." Gitu loh. Si Beo lagi ngomong lagi. Sekali lagi, si Beo biasanya ngomongnya ya tentang itu-itu aja gitu kan. Selalu ngomong yang itu, ya udah itu Beo aja yang lagi ngomong, ya. Dan kemudian yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan cara yang pernah saya bahas di video sebelum ini, yaitu yang saya minta kamu untuk tegangkan apa, lidah, kemudian keluarkan lidah, kemudian ya kendorkan area rahang di video sebelum ini, ya. Saya udah bahas tuh, silakan kamu tonton di video ini ya. Itu saya bahas, kamu tonton dulu. Ini juga membantu kamu untuk bisa membuat lebih rileks, karena kan ini lidah itu kan ada hubungannya dengan rahang juga tuh, ya kan, mulut juga gitu loh. Begitu kamu ini bisa relaksan, itu juga lebih rileks dan yang paling penting sebenarnya adalah kamu berusaha untuk bersikap santai, ya. Berusaha bersikap santai, belajar bersikap santai, ini akan membantu kamu lebih baik. Dan juga kalau yang bisa paling bagus adalah tahu sumber stresmu apa. Ketahui sumber stres kamu dalam keseharian apa. Kamu tuh sedang mikir apa? Kamu tuh sering mikir apa? Apa yang membuat kamu tuh tidak bahagia selain dari sensasi yang sedang kamu alami saat ini? Itu bekerjalah di sana, ya. Dan begitu kamu bisa bekerja di sana, itu akan membuat kamu jauh lebih baik. Jadi teman-teman yang sekarang masih mengalami lidahnya tidak nyaman, lidah terbakar, lidah kemudian rasa nyeri, sekali lagi itu aman teman-teman, tidak perlu mikir kejauhan ya. Ya, tidak perlu mikir kejauhan. Dan klien saya ini kemudian ketika sudah saya treatment ya udah jauh lebih tenangan, gitu aja. Jadi ketika dia bisa lebih tenang, ininya yang bergetarnya kencang itu langsung ini teman-teman, udah santai. Gitu loh teman-teman. Jadi terbukti bahwa pikiran itu pengaruh ke tubuh. Dan juga sebenarnya tubuh juga pengaruh ke pikiran. Maka kita bagaimana kita mensinergikan semuanya itu. Begitu kita bisa untuk menenangkan diri kita, maka simptom di tubuh yang muncul akibat kecemasan juga bisa jauh lebih tenang. Poin pentingnya adalah bagaimana membuat kita merasa aman. Ya, itu juga salah satu poin penting yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana membuat kita merasa aman. Nah, untuk membuat kita merasa aman, itu juga ada cara yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman lebih baik, yaitu teman-teman mencari glimmer, glimmer teman-teman. Glimmer itu adalah sesuatu yang dimana teman-teman merasa aman atau merasa nyaman dengan hal itu. Jadi kalau saya, glimmer saya itu adalah ketika saya melihat matahari pagi bersinar, kemudian saya akan merasa aman, merasa nyaman. Ini bukan bersyukur, ini beda dengan bersyukur. Glimmer itu beda dengan bersyukur, ya. Jadi glimmer itu adalah sesuatu yang membuat kita merasa aman dan merasa nyaman. Sekali lagi, ini bukan hobi, ini bukan syukur juga. Oke. Nah, kemudian misalnya juga ketika saya sedang menyanyi gitu kan, menyanyi lagu-lagu yang saya suka, menyanyi lagu-lagu yang tenang atau menyanyi lagu-lagu tertentu gitu kan. Kemudian saya merasakan damai atau merasakan aman, tenang, yaitu glimmer ya. Nah, ketika kita sudah mendapati glimmer kita, maka kemudian kita sering-seringlah untuk mengunjungi atau sering-seringlah kita untuk melakukan glimmer itu. Jadi kalau saya akan lebih sering bagaimana untuk ketika ada matahari pagi, saya akan menikmati matahari pagi itu. Menikmati matahari pagi, merasakan lebih aman, hangatnya, nyamannya, rasanya itu damai di tubuh saya, rasanya memberikan kehangatan, kedamaian, rasa aman, ketenangan, kekuatan, kayak gitu. Nah, nikmati aja jadi ketika pagi. Jadi ketika misalnya jalan pagi, atau naik motor ketika masih pagi gitu kan, kemana misalnya, ya dinikmati. Nah, itu menumbuhkan rasa aman, menumbuhkan rasa nyaman. Dan ini perlu dilatih, karena selama ini teman-teman sering melatih apa? Melatih rasa khawatir, melatih rasa
cemas, melatih rasa nggak bisa apa-apa, dan sebagainya. Ini dilatih. Dan ketika teman-teman latih hal ini, yang terjadi adalah semakin ahli. Semakin ahli untuk bercemas-cemas ria. Dan semakin ahli bercemas-cemas ria, akhirnya teman-teman akan menjadi namanya, jadi tanda kutip kecanduan sama rasanya cemas. Kenapa? Karena ketika cemasnya nggak ada, kemudian teman mengatakan, tumben nggak ada, gitu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman sekali lagi, yuk cari glimmermu. Apa sih glimmermu? Ya. Nah, itu ya, teman-teman silahkan dipakai cara ini. Dan glimmer itu sesuatu yang juga saya juga sharingkan kepada klien-klien saya di Hipnoterapi Harapan Indah juga. Dengan lebih detail lagi tentunya dibandingkan dengan yang saya sharing di YouTube ini. Oke? Jika kamu butuh bantuan profesional, terapi online atau offline, silahkan kontak saya, silahkan kontak admin di sini, ya. Demikian teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman untuk lebih baik lagi. Dan silahkan tetap percaya bahwa kamu tuh aman-aman saja, semuanya baik-baik saja. Oke? Demikian teman-teman, bye-bye, cemas.